Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah tentang seorang penjaga penyeberangan rel kereta. Sebut saja Pak Cahyono. Pak Cahyono ini bekerja sebagai penjaga palang pintu di satu desa di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2017, pertama kali tempat penyeberangan itu dibangun. Karena sudah puluhan tahun penyeberangan itu tidak ada palang pintu kereta dan tidak ada penjaganya, maka dari itu sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dikarenakan adanya kelalaian atau keteledoran dari si penyeberang. Bukan cuma para pejalan kaki atau pengendara mobil dan juga pengendara motor, bahkan pernah ada hewan ternak yang melintas yang menjadi korban. Nah, semenjak seringnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, akhirnya tempat itu dibangun sebuah pos yang digunakan untuk menjaga palang pintu kereta api. Memang, tempat penyeberangan kereta ini terletak di tengah persawahan. Untuk masuk ke perkampungan itu pun butuh waktu 15 menitan. Karena letaknya yang di tengah sawah inilah yang membuat suasana di penyeberangan itu sangat sepi. Waktu itu, Pak Cahyono bertugas sendirian. Karena pegawai atau karyawan yang ditugaskan untuk menjaga palang pintu itu baru 2 orang saja. Salah satunya Pak Cahyono yang mendapatkan shift malam dari jam 8 malam sampai pagi, karena memang tugasnya itu 12 jam. Setiap kali ada bel yang berbunyi dari palang pintu sebelah, Pak Cahyono harus menekan tombol palang pintu agar tidak ada orang yang melintas. Tentang pengalaman mistis yang dialami Pak Cahyono, bukan sekali atau 2 kali, tapi hampir setiap hari bertugas. Pak Cahyono pasti merasakan horornya tempat penyeberangan kereta itu. Pernah ada kejadian di mana saat itu sudah tengah malam, bel berbunyi yang menandakan akan ada kereta yang akan melintas. Pak Cahyono segera menutup palang pintu agar tidak ada orang yang lewat. Saat kereta itu sudah di depan mata dan palang pintu itu sudah ditutup, tapi ada 2 pemuda yang sempat membuka palang pintu itu dengan mudahnya. Dia langsung menerobos tanpa dosa. Pak Cahyono yang melihat pemuda itu menerobos tanpa melihat kanan kiri, sangat panik. "Hei nak, awas ada kereta. Awas woi, jangan melintas." Tapi entah kenapa pemuda itu tidak mendengar teriakan dari Pak Cahyono. Mungkin karena bisingnya suara kereta yang akan melintas, yang membuat teriakan Pak Cahyono itu tidak digubris. Dan itu menjadi hari pertama Pak Cahyono melihat orang yang kecelakaan secara langsung di depan matanya. 2 pemuda yang terlintas kereta api. Brak! Motornya terseret sampai beberapa meter. Sementara 2 pemuda itu tubuhnya sudah tak berbentuk. Hantaman yang sangat keras, darah yang menyembur kemana-mana, membuat Pak Cahyono yang melihat itu ngeri sendiri. Padahal sudah ada palang pintunya. Tapi entah kenapa, pemuda itu seakan-akan tidak mempedulikan palang pintu yang sudah menutupi jalan. Akhirnya mereka pun harus menerima akibat dari kecerobohan itu. Dari beberapa saksi yang ada di situ, yang memang menyatakan kalau Pak Cahyono itu tidak bersalah, karena kesalahan itu murni dari korban itu sendiri. Dari kecelakaan inilah, orang-orang yang mudah terkecoh dimanfaatkan oleh jin penghuni rel kereta api itu. Pak Cahyono sendiri pernah mendengar tangisan dan teriakan meminta tolong, tapi tidak tahu di mana sumber suara itu berada. Rintihan tangisan yang sangat pilu, sangat jelas didengarnya. Pak Cahyono dengan beraninya, dia mencoba mencari sumber suara itu. Dengan menggunakan senter yang dimilikinya, Pak Cahyono menyorot setiap sudut persawahan. Kira-kira hampir jam 12 malam. Suasana yang sunyi dan sepi karena waktu itu keadaan memang lagi luang.
tidak ada bel, seperti akan ada kereta yang lewat. Pak Cahyono mencari sumber suara sampai berkali-kali, tapi tidak menemukan sumber suara itu. Tidak hanya malam itu saja, tapi malam-malam berikutnya, Pak Cahyono selalu dihantui dengan suara-suara aneh yang sangat jelas didengarnya. Tapi karena seringnya mendengar teriakan dan tangisan dari tempat di sekitar penyeberangan kereta itu, akhirnya Pak Cahyono membiarkan. Dia tidak mau peduli lagi dengan hal seperti itu. Saat sudah 1 bulan bekerja, di setiap kali bertugas itu sendiri, tapi sekarang sudah ada penambahan petugas, yang akhirnya Pak Cahyono bisa bergantian berjaga jika ingin istirahat. Jadi Pak Cahyono yang selama 1 bulan itu bertugas sendirian, sekarang ada rekannya. Sebut saja namanya Pak Andi. Saat pertama kali Pak Andi bekerja, kisaran jam 12 malam, beliau sempat merasa heran dan bingung ketika mendengar teriakan dan tangisan yang sangat jelas didengarnya. Loh, suara siapa itu? Kok ada suara orang yang nangis dan ada orang yang teriak minta tolong? Ucap Pak Andi dalam hati. Sama halnya dengan Pak Cahyono kala itu. Pak Andi menyinari setiap sudut, tapi nihil. Sama sekali tidak ada orang. Pak Andi yang sempat bercerita ke Pak Cahyono tentang semua kejanggalan yang dirasakannya saat dia sedang bekerja. Memang sudah biasa suara itu terdengar, jadi nggak usah digubris, biarkan saja, ucap Pak Cahyono. Emangnya kenapa, Pak? Bukannya itu ada tangisan yang minta tolong. Saya pun dengan jelas mendengar suara itu. Kalau sampean tidak percaya, silahkan lihat sendiri. Ini ada senter, silahkan mencari sumber suara itu, ujar Pak Andi. Sudahlah, sampean jangan aneh-aneh. Suara itu memang sering terdengar kalau sudah tengah malam, jawab Pak Cahyono. Loh, masa Pak? Emang sebenarnya itu suara apa? Tanya Pak Andi penasaran. Pak Cahyono yang mendapatkan pertanyaan itu, mau tidak mau, dirinya pun menjelaskan ke Pak Andi tentang suara itu yang didengar sampean. Itu seperti suara sambutan bagi orang baru. Dulu sebelum kamu ada di sini, dan saya pun belum bekerja di sini, tempat ini sudah memakan banyak korban dan terkenal dengan keangkerannya. Apalagi penyeberangan rel kereta ini terletak jauh dari perkampungan. Dulu itu pernah ada kejadian orang yang tertabrak kereta dan arwahnya sampai sekarang masih berkeliaran di penyeberangan ini. Suara jeritan, tangisan, dan meminta tolong itu bukan cuma dari seorang laki-laki saja, tapi seorang perempuan juga. Awalnya saya pun penasaran dengan suara itu, tapi setiap saya cari sumber suara itu berasal dari mana, saya tidak menemukannya. Nah, saya tahu tentang kejadian itu karena diceritakan oleh warga kampung di sini. Jadi saya membiarkan suara itu dan sudah menjadi hal yang biasa. Sampean kan baru pertama kali di sini. Ya inilah resiko orang jaga di penyeberangan kereta api. Sudah banyak korban sebelum palang pintu ini dibuat. Kalau nanti sosok yang lain itu benar-benar dilihat, sampean jangan kaget ya, ucap Pak Cahyono. Lah, emang ada lagi, Pak? Tanya Pak Andi semakin penasaran. Yang pernah saya lihat itu tubuh tanpa kaki dan tanpa kepala yang berjalan di atas rel. Waktu itu saya nggak sengaja menyantari rel kereta dan saya tidak sengaja melihat ada tubuh yang berjalan di atas rel. Dengan jelas saya melihat ada tubuh yang berjalan di rel kereta, tapi tidak ada kakinya, tidak ada kepalanya, dan tubuh itu berwujud anak kecil. Sosok itu yang memanfaatkan tubuh yang pernah kecelakaan di penyeberangan ini. Kalau nanti misalkan ada yang kecelakaan di penyeberangan ini, pasti sosok itu akan muncul dan memanfaatkan tubuh dari si korban. Karena itu memang alasan untuk mempengaruhi orang yang melintas. Dan dapat dipastikan, orang yang kecelakaan akibat diganggu oleh sosok itu, tubuhnya tidak bisa disucikan untuk dimakamkan. Jelas Pak Wayono. Kenapa tidak bisa disucikan? Tanya Pak Andi lagi. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena kecelakaan di sini, pasti dengan tubuh yang berantakan, darah atau bagian tubuh yang tidak sempurna lagi. Nah, dengan begitu,
tidak bisa disucikan dan digunakan oleh jin atau iblis penunggu penyeberangan ini. Dan jin itu memanfaatkan bagian tubuh-tubuh itu untuk mencari korban lain. Jadi itu bukan manusia, tapi jin. Dan yang paling penting, segala sesuatunya itu atas kuasa Allah. Mereka yang menampakkan diri dimanfaatkan oleh jin untuk menakut-nakuti manusia. Terang Pak Cahyono. Tapi saya takut Pak, kalau kejadian yang lain akan terjadi lagi, ujar Pak Andi. Sudah, jangan khawatir. Oh ya, saya mau beli minuman dan gorengan di samping jalan Pantura itu. Kamu jaga di sini sebentar, ucap Pak Cahyono. Pak Andi yang disuruh berjaga sendirian. Waktu itu menunjukkan pukul 9 malam. Pak Cahyono yang pergi itu hampir 20 menitan, belum juga kembali. Dan Pak Budi yang sendirian di depan pos, dengan semilir angin malam yang menusuk sampai ke tulang, dengan ditemani kesunyian malam di area penyeberangan. Saat melihat situasi dan kondisi sekitar penyeberangan itu, Pak Andi seketika melihat apa yang diceritakan Pak Cahyono tadi. Semuanya nampak badan, tangannya satu, tanpa kepala, dan itu seakan-akan menghampiri Pak Andi. Aduh, apa itu? Astagfirullah, astagfirullah. Badan yang gemetar dengan keringat dingin bercucuran, sementara sosok tanpa kepala itu semakin mendekat. Pak Andi yang ingin berteriak, tapi tidak ada orang yang melintas. Ingin kabur, tapi nantinya tidak ada yang menjaga di pos. Di dalam hatinya terus merapalkan doa. Sosok tanpa kepala, dengan badan yang berbau anyir, melintas di depan Pak Andi. Pak Andi yang terus-terusan muntah, dan rasa takut menjadi satu saat mencoba melihat sosok itu. Seketika Pak Andi terlonjak kaget. Loh, kok wujudnya berubah? Tadi wujudnya, na'udzubillah, sekarang kok menyerupai seorang pemuda yang tampan, ucap Pak Andi. Pak Andi yang berharap Pak Cahyono segera kembali, karena dirinya sudah sangat ketakutan melihat sosok itu yang berkeliaran di perlintasan kereta. Mungkin sosok itu yang berubah wujud, yang akan mempengaruhi setiap orang yang akan melintas di penyeberangan ini. 15 menit setelahnya, Pak Cahyono datang. Alhamdulillah, akhirnya sampean datang, Pak. Saya nggak mau lagi ditinggal sendirian di sini, Pak, ucap Pak Andi. Sampean kenapa? Kok keringetan begini? Tanya Pak Cahyono. Tolong, Pak, jangan pernah tinggalkan saya sendirian. Saya nggak mau kejadian ini terulang kembali. Pokoknya saya nggak mau, jawab Pak Andi. Emangnya sampean kenapa? Pak Cahyono kembali bertanya. Saya tadi melihat sosok yang diceritakan sama Pak Cahyono, sosok tanpa kepala, seakan-akan nyata melintas di depan saya, dan tak berselang lama, itu berubah wujud, Pak, jawab Pak Andi. Waktu itu kira-kira jam setengah 12 malam. Sudah, kamu perbanyak istighfar saja, tenang, sudah ada saya, ucap Pak Cahyono yang menenangkan Andi. Pak Andi merasakan bagaimana dia itu sangat ketakutan. Sedangkan Pak Cahyono yang mendengar cerita itu sudah biasa baginya. Karena sebelumnya juga Pak Cahyono pernah didatangi oleh sosok itu. Jam 12 malam Pak Cahyono minta izin sama Pak Andi. Pak, sebentar ya, saya mau tidur, sebentar saja. Nanti kalau sudah 10 menit, saya dibangunin ya Pak. Oh iya silahkan, ujar Pak Andi yang sebenarnya tidak ingin berjaga sendiri lagi. Tapi melihat kondisi Pak Cahyono yang kelelahan, dirinya tidak tega. Yang akhirnya, Pak Andi berjaga sendirian lagi. Saat dirasa ada kejanggalan, Pak Andi mencoba keluar dari pos dan melihat keadaan sekitar. Melihat kanan kiri, tidak ada apa-apa. Tapi tak berselang lama, muncul bayangan sosok berbaju putih dari arah kanan, seperti menghadang kereta yang mau melintas. Yang kebetulan saat itu, palang kereta sudah ditutup karena akan ada kereta yang melintas. Pancaran lampu kereta yang sangat terang yang membuat Pak Andi tidak jelas melihat sosok itu. Tapi anehnya, sosok wanita yang berbaju putih itu yang menghadang kereta tiba-tiba menghilang entah kemana. Astagfirullah, apalagi itu? Kemana wanita itu pergi? Detik itu juga Pak Andi membangunkan Pak Cahyono. Pak,
Pak, bangun Pak. Iya sebentar. Kenapa kok panik gitu? Apa kamu melihat ada perempuan yang dari arah barat menuju ke timur? Iya, kok sampean tahu? Sebelum saya jaga di pos ini, dulu katanya ada wanita yang sengaja bunuh diri, berjalan dari arah barat menuju ke arah timur. Setiap jam 12 malam, pasti sosok itu menampakkan dirinya. Pernah saya cari tahu di mana tubuh itu, tapi sama sekali tidak ada. Tapi setelah saya cari informasi lebih dalam lagi, ternyata dulu ada wanita yang sengaja bunuh diri dikarenakan dia hamil di luar nikah dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Dan di hari di mana wanita itu meninggal, sosoknya akan selalu nongol di tempat dia dulu pernah bunuh diri, bahkan sering sekali berkeliaran di pos ini. Itu kejadiannya sudah sangat lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Itu kata tetangga atau orang-orang yang bekerja di sawah yang melihat dengan jelas wanita itu berjalan di atas rel dan tubuhnya dihantam oleh kereta yang sedang melintas, ungkap Pak Cahyono. Malam itu menjadi satu malam buat Pak Andi yang sudah beberapa kali melihat sosok gaib. Pak Cahyono yang melihat kondisi Pak Andi yang ketakutan. Sampean sebaiknya istirahat, biar saya yang jaga, ucap Pak Cahyono. Kira-kira jam 12:30, setelah Pak Andi melihat kondisi tubuh wanita yang melintas di rel kereta dengan melambaikan tangannya, entah minta tolong atau menarik Pak Andi untuk ke situ. Pak Cahyono sendiri tidak tahu apa maksud lambaian tangan dari sosok wanita itu, karena dari depan selalu menundukkan kepala, tapi tangannya selalu melambai. Kira-kira hampir jam 1 malam, Pak Cahyono keluar dari pos dan melihat dengan jelas sosok wanita berambut panjang melambai, seakan-akan mengundang Pak Cahyono untuk menuju ke arah wanita itu. Tanpa dia sadari, kereta dari timur melintas. Astagfirullah, untungnya saya tidak sempat menghampiri wanita itu, ucap Pak Cahyono. Wanita yang melambaikan tangan itu seolah-olah menarik perhatian Pak Cahyono agar menghampiri dirinya. Sampai sekarang pun, Pak Cahyono yang harus berjaga di penyeberangan itu setiap malamnya mengalami kejadian mistis. Tapi alhamdulillah semenjak saat itu, Pak Cahyono sudah tidak lagi menghiraukan sosok aneh yang selalu menghantui dan mengajaknya untuk melihat sesuatu yang kiranya ganjil. Karena sudah banyak kejadian di mana orang yang menyeberang secara tiba-tiba dan mungkin orang tersebut tidak melihat akan adanya bahaya di depannya. Pak Cahyono merasa bersyukur karena dia masih diberikan umur sampai sekarang, dan saat itu adalah saat yang paling mengenaskan buat Pak Cahyono yang hampir menjadi korban di penyeberangan kereta tempat di mana dia itu bekerja. Semoga cerita ini memberikan manfaat dan ambil hikmah dan pelajarannya bahwa tentang sosok gaib pun kadang bisa mengajak atau menarik halusinasi atau imajinasi manusia untuk jalan ke alam lain yang tanpa disadari itu bisa mengakibatkan petaka. Dan sekian kisah yang dapat kami ceritakan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.